Udah. Kalau udah jadi hijau terus aku lepas ya. Iya. Tunggu. Action. Gokil. Yeay. Sebelum dimulai, tinggalkan jejak teman-teman terlebih dahulu dan dukung terus channel Tukang Foto Vlog supaya bisa berkembang dalam dunia per-YouTubean. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat ya. Jumpa lagi di channel Tukang Foto Vlog. Di video kali ini saya mau bercerita tentang tanam cocok bertanam, malah cocok bertanam. Apa sih namanya bahasanya? Bercocok tanam. Bercocok tanam. Jadi ada Pak Wawan yang akan sharing. Pak Wawan ini sedang menjalani hobi bercocok tanam dan kelihatannya tanamannya bagus-bagus ya. Terus mau sharing ada tentang apa ya, hidroponik atau apa ya, pokoknya nanti teman-teman lihat aja seperti apa sharingnya, karena nggak semua orang bisa berbagi gitu. Kadang-kadang punya sesuatu yang dijalanin yang orang itu ngerti dan orang itu paham, tapi nggak semua orang mau berbagi cerita, berbagi hobinya gitu. Bagaimana sih caranya gitu. Nah, kebetulan saya diajak untuk melihat seperti apa proses bercocok tanam, khususnya teman-teman yang rumahan ya, maksudnya di rumah ya, bagaimana memanfaatkan lahan di rumah. Nanti kita lihat ceritanya seperti apa. Pak Wawan sharing tentang hobinya. Gitu aja. Cara bertanam hidroponik itu bisa kita bedakan ada tiga sebenarnya. Pertama namanya static flow. Static flow itu airnya nggak mengalir. Itu biasanya dikenal wick system. Nah, wick system kayak gini Bu. Ini wick system nih. Nah, ini yang set ini tuh wick system. Jadi ada baskom, kemudian ada ininya infraboardnya, ya. Kemudian ada rakit apung. Rakit apung lebih gede lagi. Nah, kemudian dynamic flow. Jadi air mengalir. Nah, kalau air mengalir itu ada dua. Pertama NFT, tipis dia airnya. Dia tidak menggenang, tapi airnya harus mengalir. Biasanya dia pakai peralon. Peralon kemudian dialirin tipis-tipis. Nah, kalau yang deep flow, DFT, itu airnya genang, dia lebih tinggi lah. Misalnya peralon segini, nah airnya bisa separuhnya. Sehingga akar terendam. Ya. Nah, ini ya, kalau DFT ini bisa aliran airnya bisa kita tahan karena air tetap tergenang kan. Nanti kita alirin lagi, muterin lagi. Berarti ada itunya Pak? Ada. Pompa untuk ada pompanya, karena ada baknya, bak nutrisi, dipompa, dinaikin ke atas. NFT maupun DFT itu begitu. Jadi ada bak nutrisinya, kemudian kita alirin keluar, masuk ke bak lagi, kita alirin lagi. Kemudian yang ada lagi aeroponik. Nah, kalau aeroponik ini akarnya gantung di udara, jadi gantung di udara, cuman disemprot pupuk dan dikabutkan. Itu lebih susah lagi kan. Buat belajar wick system ini bisa menggunakan, bisa beli seperti ini atau menggunakan yang botol-botol aqua. Kemudian kalau punya jerigen itu dilobangin, ini kayak gini aja. Kita harus digelap ya, harus dicat, nggak boleh transparan. Karena kalau transparan nanti lumut. Ada kena sinar matahari masuk. Karena airnya bernutrisi kan. Air bernutrisi itu akan mengundang lumut. Akibatnya nanti tanaman jadi patah dia batangnya. Peralatan-peralatan yang dibutuhkan apa sih? baskom. Ini baskom, terus ini infraboardnya yang ini yang udah digolong ini beli bisa. Nah, atau botol-botol kayak gini. Nah, kemudian yang kedua adalah ini net pot namanya. Itu apa namanya? Ini net pot. Netpot. Ini kain flanel biasa. Apa ada flanel ya, sisa-sisa. Ini sebenarnya untuk naikin air. Kemudian ini rock wool. Rock wool itu fungsinya untuk ini pembenihan. Jadi ini seperti ini untuk benih. Iya. Jadi dia lembab terus ya? Ya, karena dia nyerap Nyerap air. Ya. Jadi nanti kan di sini taruh di sini. Tinggal ini kayak Rock rock ROCK.
ROCK. Rockwool. Nah di sini. Ini pupuk AB mix yang saya tadi bilang. Apa? Pupuk AB mix, itu ada dua, yaitu pupuk A sama pupuk B. Ini nggak boleh dicampur. Jadi harus dipisah seperti ini, Bu. Karena ini pekatan. Oh ya. Harus dicairin Ini pupuk A, ini pupuk B. Oh. Harus dipisah. Ya. Saat dicairkan. Baru nanti kalau untuk pupuk buat di tempat tersendiri air itu 1 liter. Nah masing-masing ambil dari sini 5 mili, sini 5 mili, baru dituangin dalam air, dicampur di dalam air. Karena kalau pupuk AB ini dicampur, ini langsung kan jadi kristal. Nah ini kebetulan saya buat sendiri, Bu. Jadi saya nggak beli yang seperti ini. Saya buat sendiri. Oh, gitu. Dari apa itu, Pak? Jadi ada Oh, bukan ini, bahan-bahannya, ini. bukan. Oh, gitu. Karena kalau ini saya kan buat tujuannya untuk dua, untuk sayur Iya. sama untuk buah. Kalau ini saya nggak tahu. Ini hanya untuk sayur aja. Karena kalau untuk pembuahan kan beda, Bu. Nah kalau ini untuk saya, misalnya kalau untuk buah juga, buahnya cuman tumbuh doang, nggak berbuah. Karena kalau untuk pembuahan kan Dan lagi. beda lagi. Nah ini saya bisa untuk sayur, bisa untuk buah. Oh jadi sekaligus ya Pak? Jadi Iya, ribet. tinggal saya bermain namanya kandungan Ya komponennya. komponen ppm namanya. Nah kemudian ini yang diperlukan adalah TDS meter, TDS untuk mengukur kandungan air, kandungan mineral kandungan pupuk lah di dalam air yang kita buat media tanam. Ukur kandungan. Ini yang dinyalain, nanti dengan celupin nanti kan keluar. Kemudian adalah pH meter, pH air, untuk ukur pH air, karena kan tumbuhan itu perlu keasaman tertentu atau normalnya ada 6 sampai 7 ya. Oh iya. Ini beda, Pak. Beda. Ini untuk mengukur keasaman air. Iya. Bapak sejak kapan sih Pak hobi mulai nanam-nanam Pak? Dari Juni kemarin ya. Oh pas pandemi ini, Iya. mulai pandemi, Inilah. mulai nanam-nanam. Iya mulai panen Juni ini. Apa yang ditanam pertama Pak? Ingat nggak? Kalau pertama ya ini pakcoy. Pakcoy ya. Pakcoy, terus Oh. kemudian selada pagoda, sawi. Nah ini ada juga nih paprika. Ini paprika pendek sebenarnya potnya. Ini udah berbuah. Normalnya dia tingginya bisa berapa Pak paprika? Oh tinggi juga biasanya. Biasanya tinggi ya. Nah ini pendek ya. Ini berapa senti sih? Ini sekitar 20-30 senti ini pendek. Impor. Tapi ini anggurnya banyak Pak potnya Pak. Ada berapa jenis anggur sih? Total ada 9. 9. Ada pertama ada Wing, kemudian ada Nisina, ada Ninel, ada Rizamat, terus ada Dixon, ada Manicure Finger, Wah, ada Dubov Skipping, sama ada Julian, sama ada Diamond. Wah, Jadi ada 9 total. itu luar biasa. Gampang nggak sih Pak sebenarnya nanam anggur tuh? Nanam anggur gampang, Heeh. hanya pembuahannya yang lumayan harus perlu trik ya. Oh, Karena ada. anggur itu kan natifnya kan hidup di 4 musim. Heeh. Kalau 4 musim kan pada saat rontok, musim dingin dia akan rontok. Nah di Indonesia karena di Indonesia kita nggak 4 musim kan. Iya. Nah anggur itu ada namanya proses pruning, ini pemotongan daun harus digundulin. Nah sebenarnya intinya daun itu anggur itu bukan seperti pohon buah yang lain. Kalau pohon buah yang lain kayak mangga, jambu, kemudian pepaya dan lain-lain itu begitu kita tanam, kita pupuk, kemudian dia langsung berbuah. Kalau anggur enggak, anggur itu pertama buah di cabang ketiga atau cabang tersier. Ya di situ kita harus perlakukan untuk pertama pemotongan cabang dulu agar pembentukan bisa membentuk cabang tersier. Nah, kemudian perlakuan pruning juga. Jadi itu intinya sebenarnya secara konsep tentang
anggur di situ. Saya masih belajar. Iya. Di Indonesia udah banyak banget yang para ahli yang di komunitas anggur Indonesia ini yang memang jago-jago. Itu bisa dicari di YouTube juga, mereka jago-jago udah luar biasa. Saya yang ngikutin aja sih, saya baru belajar. Nah ini teman-teman, ini anggurnya loh, lucu kan nih. Anggur itu terkenal di 4 musim ya Pak. Ya. Anggur tuh 4 musim. Jadi kalau teman-teman mencoba nanam itu kadang-kadang saya pernah lihat gagal kering pohonnya Pak. Apa mati gitu. Ya. Nah ini saya baru lihat nih Pak pohon sampai 9 ya Pak. Ya, ini 9. 9 jenis loh. Nah ini udah sampai atas-atas teman-teman. Nah ini anggurnya sudah jadi. Jadi ini ada juga yang perkawinan ya Pak. Ini Ya. perkawinan loh. Ini perkawinan antara anggur lokal sama Nizina. lokal sama Nizina. Nizina. Impor, ya, jenis Nizina tuh Nizina. dari negara mana? Ukraina. Ukraina. Ya. Jadi ini perkawinan anggur Indonesia dan anggur Ukraina. Saya tempel namanya grafting, saya graft. Ini. Tempel itu nanti apa sih istilahnya Pak? Si sambung sisip namanya. Sambung sisip. Kalau di anggur namanya grafting. Grafting. Ya, grafting. Hanya pakai plastik gitu atau Ya, ini jadi motong ini kemudian disisip kemudian diikat. Ikat gitu aja? Ya, ditempel di sini. Jadi di batang, ditempel di batang sini. Luar biasa ya. Jadi nanti kita melihat anggurnya itu mungkin kulitnya agak coklat-coklat, lalu hidungnya sedikit mancung karena udah ukurannya ya Pak. Luar biasa ya. Sebenarnya yang paling ideal adalah dengan hidroponik, karena hidroponik itu kan kandungan nutrisi bisa terjaga. Hanya memang kalau hidroponik lumayan juga harus extra effort juga kan, karena peralatan juga Betul. harus lumayan Butuh usaha ya. karena terutama ada TDS Ya. gitu kan ya, ada alat peralatan TDS, pH meter. Nah kemudian kalau penanaman dengan media tanah itu pertama ya harus kita lihat, pertama adalah media tanamnya, tanahnya harus bagus agar pertumbuhan tanaman kita juga bagus juga. Kalau buah juga bisa berbuah, kalau untuk sayuran bisa tumbuh dengan bagus juga. Nah kuncinya adalah pertama kalau menggunakan media tanah itu tanah organik, tanah pupuk, tanah kompos, kemudian campur dengan sekam bakar. Kalau saya ya. Mungkin para yang lain punya pengalaman berbeda. Kemudian pakai kohe kambing atau kotoran hewan kambing. Tapi jangan lupa sebaiknya tanah media tanah itu kemudian pupuk organiknya itu harus yang benar sudah jadi. Jangan sembarangan beli di tempat-tempat tukang bunga, itu hati-hati karena harus pupuknya harus jadi. Menghindari kalau belum jadi, pertama adalah panas. Kalau pupuk komposnya belum jadi, kotoran hewannya belum jadi, itu panas sehingga mengganggu perakaran. Kemudian juga kalau belum jadi pupuk kompos atau tanah organiknya belum jadi, itu potensi juga ada banyak bibit penyakit ya, jamur. Saya juga punya pengalaman begitu. Kemudian ada tumbuhnya, kalau saya bilang uret ya, kayak ulat tapi putih di dalam tanah. Itu yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman karena dia memakan akarnya ya. Yang kedua adalah pemupukan. Nah pemupukan bisa menggunakan pupuk organik cair silahkan, boleh juga, atau menggunakan pupuk biasa. Saya sarankan untuk banyak ini sih sayuran lumayan sih. Jadi kayak mungkin tanam pakcoy, selada, bayam, kangkung. Itu yang gampang untuk ditumbuhkan. Kemudian ya gampang juga cabai. Apalagi cabai sekarang mahal kan Mas. Ya itu ya lumayan. Jadi itu aja sih. Jadi pertama media tanamnya, kemudian pemupukan. Itu aja. Dan karena lahan di rumah tangga biasanya kalau apalagi di kota-kota besar kan sempit, nggak terlalu besar. Itu saya sarankan untuk menggunakan vertical garden. Yang saya bisa nanti coba dilihat di situ, saya membuat vertical garden pakai peralon ke atas. Itu juga lumayan. Saya buat satu batang peral itu menjadi 3. Itu jadi 40 media lubang, ya? 40 lubang tanam. Jadi kalau 3 berarti 120 lubang tanam. Wah, banyak juga Pak. Ya kalau pakai pot kan 120 pot kan
memerlukan tanah yang cukup luas, Makan tempat ya. makan tempat Mm-mm. gitu loh Mas. Itu sih mungkin ada sharing saya itu aja. Jadi Iya. terutama ibu-ibunya, manfaatin ibu-ibunya untuk coba menjadi petani subsisten. Intinya dia bisa mencukupi untuk kebutuhan Rumah tangga. rumah tangga. Luar biasa ya Pak Wawan. Terima kasih loh Pak Wawan sharingnya. Siap. Jadi teman-teman yang mau mencoba di rumahnya bercocok tanam, yang pekarangan yang nggak besar, mungkin bisa menggunakan apa namanya itu vertical garden ya. Nah nanti saya kasih lihat cuplikan-cuplikannya, ada gambar-gambarnya Pak Wawan. Ada beberapa tanaman yang sudah berbuah, tanamannya kecil berbuah kayak paprika, terus ada anggur yang sudah berbuah. Luar biasa memang Pak Wawan. Pak Wawan, terima kasih. Siap. Lancar terus hobinya. Ya. Semoga semakin banyak panen nih Pak Wawan. Ya. Pak Wawan teman-teman. Jadi teman-teman yang punya pengalaman yang berbeda soal tanaman-tanaman boleh berkomentar di bawah. Ya. Terima kasih Pak Wawan. Sukses selalu. Amin. Jaga kesehatan selalu teman-teman. Naksir nggak sih Pin punya cabai di gini di rumah? Luar biasa ya. Jadi semoga tanamannya Pak Wawan tambah subur, Siap. panen terus cabai. Jadi nggak perlu beli cabai di luaran. Udah nggak beli lagi. Udah nggak beli lagi ya? Setiap hari panen. Tiap hari panen. Mantap. Makasih Pak Wawan. Ya. Sampai jumpa lagi. Ya. Bye.